Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Santoso. Pada kesempatan ini saya ingin membahas kasus yang ada di putusan pengadilan pajak. Ya, jadi apa masalahnya? Gitu ya. Jadi wajib pajak ini diperiksa oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Nah, metode yang dilakukan oleh DJP adalah ekualisasi. Ya, ekualisasi data yang ada dengan pajak ya, jadi pembayaran pajak dengan data di wajib pajak. Nah, yang dijadikan sengketa saat ini adalah masalah pembelian TBS. Ya, jadi wajib pajak ini adalah wajib pajak yang usahanya di bidang perkebunan sawit dan punya pabrik ya, PKS ya, pabrik kelapa sawit. Nah, kemudian bahan bakunya dia dari kebun sendiri, juga dari petani ya, dan di sekitar wilayah kita pabriknya wajib pajak. Nah, pada saat membeli TBS dari petani ya, dari masyarakat sekitar ya. Nah, wajib pajak ini diwajibkan memungut PPh pasal 22 ya, karena dia kan pabrikan ya. Nah, itu di peraturan perpajakan pada saat membeli hasil perkebunan sawit ini ya, TBS, maka wajib pajak wajib memungut PPh pasal 22. Nah, lakukan ekualisasi nih pembeliannya dengan bukti potong PPh pasal 22 dan tidak sama hasil ekualisasinya. Nah, inilah menjadi sengketa antara wajib pajak dengan DJP. Ini saya ambil dari putusan pengadilan pajak ya, nomor PUT 004456 ya, tahun 2021. Nah, bagaimana sengketa yang ada yang kita coba bahas. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, agenda kita pada kali ini pertama adalah saya menjelaskan transaksinya dulu ya, transaksi, kemudian argumen ya, ini wajib pajak, ini DJP ya. Jadi mereka masing-masing punya argumen nih ya, apa yang menguatkan argumen mereka sehingga mereka merasa benar atas apa yang mereka nyatakan gitu ya. Saya sebutkan argumennya, saya jelaskan, kemudian pembahasan. Saya lihat dari nanti pembahasannya, kita bahas mengapa terjadi demikian dan bagaimana seharusnya gitu ya. Nah, ini kita coba mulai transaksi dulu yang pertama. Nah, ini transaksinya nih, ini wajib pajak ya, wajib pajak dia mengisi SPT tahunan kan, diisi SPT tahunan seperti berdasarkan data yang ada, dan dia menyatakan rugi. Nah, kalau rugi itu prioritas oleh DJP untuk diperiksa, maka wajib pajak diperiksa oleh DJP. Ya, rugi ini kenapa ada di prioritas? Karena ini berhubungan dengan kompensasi kerugian di tahun berikutnya. Ya, kalau tahun rugi, maka rugi itu bisa dipakai untuk mengurangi penghasilan dapat di tahun berikutnya. Makanya harus pastikan nih benar nggak ruginya, maka diperiksa oleh DJP. Nah, hasil pemeriksaan DJP ternyata mengatakan kurang bayar, ya. Muncullah surat ketetapan pajak kurang bayar. Nah, wajib pajak itu keberatan ya kan. Kenapa? Ya dia kan rugi, masa jadi kurang bayar tidak apa gitu ya. Makanya keberatan. Nah, atas hasil pemeriksaan ini keberatan, diajukan keberatan ke Kanwil dan itu ditolak ya, ditolak oleh DJP ya. Kemudian dia mengajukan banding ke pengadilan pajak. Nah, disinilah kita bahas yang ada argumen-argumen diberikan oleh wajib pajak dan DJP lah yang kita bahas di sini. Kita sharing lah ya, kita diskusikan. Nah, ini transaksinya ya. Jadi wajib pajak itu punya kebun sawit sendiri, dia punya pabrik CPO. Nah, bahan baku TBS-nya selain dari kebun sendiri juga membeli dari petani atau masyarakat sekitar itu. Ya, membeli dan dibayar. Kalau dari pabrik kebun sendiri nggak ada pembayaran ya orang. Nah, yang dari masyarakat dibayar ya kan, berapa pembayaran kesepakatan lah ya berapa. Kemudian dipungut PPh pasal 22 ya. Jadi wajib pajak ini wajib memungut PPh pasal 22 gitu ya. Ini transaksinya. Nah, yang jadi permasalahan adalah pengakuan pembelian ini ya diekualisasi oleh DJP dengan bukti pungut PPh pasal 22 pengenaan dasarnya. Nah, harusnya kan sama nih ya kan, nilai pembelian sama dasar PPh. Ternyata berbeda ya, ada argumen-argumen tertentu diberikan berbeda sehingga tidak sama ya, tidak sama. Dan juga ini juga berdasarkan pembukuan wajib pajak tidak sama, sehingga DJP melakukan koreksi. Hasil koreksi tidak disetujui oleh wajib pajak. Nah, kita lihat bagaimana argumentasi yang diberikan. Nah, DJP melakukan koreksi ya, wajib pajak diperiksa nih, banyak koreksinya ya, ada berapa lah ya. Nah, kita bahas satu aja ya, masalah pembelian tandan buah segar. Nah, diberikan pembelian tadi ya, yang pembelian dari petani nih, ini salah satu koreksinya. Kemudian akibat koreksi tersebut, pembeliannya berkurang sekitar 16,6 miliar. Wah, kalau pembelian berkurang, tentu labanya bertambah kan gitu ya.
kan berdasarkan pembelian ini mempengaruhi harga pokok produksi, ya kan, harga pokok produksi, sehingga berkurang, labanya besar, nah gitu ya. Nah, maka dia ini hasilnya. Itu makanya tadi rugi menjadi lebih bayar kan. Nah, ini disetujui oleh wajib pajak. Nah, bagaimana cara metode pemeriksaan yang dilakukan oleh DJP sehingga menghasilkan terjadinya koreksi ini? Itu melakukan ekualisasi ya, antara PPh pasal 22 dengan bukti pembelian, ekualisasi seperti itu. Ya, nah itulah alasan DJP mengapa melakukan koreksi. Kemudian WP tentu tidak setuju lah ya dengan koreksi DJP ini. Wajib pajak mengatakan DJP ini tidak konsisten. Nah, ya, tidak konsisten. Gimana tidak konsistennya? Ya. Nah, untuk memberikan angka pembelian, ya kan? Jadi pembeliannya berapa? Gitu ya, pembelian itu dia menggunakan dasar dari PPh pasal 22 yang dilaporkan wajib pajak ada 63 miliar. Jadi wajib pajak itu melaporkan bahwa DPP ya, dasar pengenaan pajak PPh pasal 22 adalah 63 miliar. Ya kan? Nah, ini digunakan oleh DJP untuk menentukan segini loh pembeliannya. Nah, gitu ya. Oke kan, wajar ya kalau DPP-nya pasal 22 itu pembeliannya ya berdasarkan PP ini. Karena tadi kan pembeliannya hanya dari petani tadi ya, dari itu yang dilakukan oleh DJP. Tapi di sisi lain ya, untuk menentukan DPP pasal 22 ya, dilihat dari dokumen wajib pajak yang mengatakan pembelian TBS-nya 94 miliar. Nah, ini kan ini harusnya sama nih. Tapi wajib pajak melakukan pencatatan yang berbeda. Ya ini ada saya melihat ada kesulitan ada ketidakkonsisten juga di wajib pajak. Tapi wajib pajak mengatakan DJP tidak konsisten gitu ya. Jadi untuk menentukan HPP ya, harga pokok produksi ya, maka DJP menggunakan dokumen yang dari pasal 22, DPP pasal 22-nya. Tapi untuk menentukan DPP pasal 22 ya, menggunakan dokumen pembelian yang dicatat oleh wajib pajak. Nah, jadi ini kalau misalnya mau konsisten, ya pilih salah satu gitu ya. Kalau misalnya menggunakan DPP pasal 22, tentu pembelian pasal 22 juga, kan gitu. Kalau menggunakan dokumen pembelian yang ada di wajib pajak, maka untuk pasal 22-nya menggunakan dokumen ini juga. Ya, jadi ini nggak konsisten. Jadi saya melihat ini yang menguntungkan DJP aja gitu ya. Kalau untuk pembelian, maka gunakan yang kecil angkanya gitu ya, pasal 22. Kalau untuk DPP pasal 22-nya digunakan yang besar pembeliannya gitu ya. Nah, kemudian wajib pajak juga mengatakan bahwa kalau untuk menentukan pembelian, jangan dari DPP pasal 22 saja. Ya, lihat dokumen-dokumen lain ya. Misalnya dokumen pembelian, alur barang, alur kas, seperti itu, ya seperti itu ya. Nah, kalau dilihat dari sini, kalau dilihat dari dasar DPP pasal 22 kan DJP mengambil bukti dari dokumen-dokumen yang ada. Nanti kan DJP mengakui angka 94 ini kan. Kalau angka 94 diakui sebagai pembelian untuk dasar DPP pasal 22, tentu ini sebagai pembelian juga. Jangan data yang lain digunakan, tapi data 94. Nah, itu menurut wajib pajak. Jadi tidak konsisten gitu ya. Itu alasan wajib pajak. Nah, kita lihat bagaimana putusan pengadilan pajak. Nah, wajib pajak majelis hakim ya, putusan majelis hakim melihat dari data yang ada ya. Jadi dia melihat sengketanya masalah pasal 22. Kalau yang sengketanya di DPP pasal 22, bukan pembelian. Ya, jadi yang keberatan yang tidak setuju wajib pajak itu adalah adanya di harga pembelian ya, di nilai pembelian, bukan di DPP pasal 22. Di DPP pasal 294 tadi wajib pajak setuju. Tapi yang di pembelian jangan 64 tapi 92 juga tentuan tadi ya. Nah, maka di sini pengadilan pajak melihat data yang digunakan untuk DPP pembelian kan di SPT pasal 22. Nah, itu lebih kuat. Nah, menurut majelis hakim ya, lebih kuat dibanding dengan menggunakan data dari internal. Ya, jadi majelis hakim mengatakan bahwa putusan DJP sudah benar ya. Karena kan disengketakan cuma yang pembelian aja. Ya kan, kalau yang DPP untuk pasal 22 kan setuju tuh wajib pajak. Tidak masalah ya. Maka itu nggak dibahas oleh majelis hakim. Maka majelis hakim hanya membahas yang disengketakan saja, yaitu pembeliannya yang berdasarkan SPT
PPh pasal 22. Nah, ini karena kalau pasal 22 ini kan udah menyangkut dua pihak, dari pembeli dan dari DJP. Sehingga itu lebih kuat menurut majelis hakim. Kalau yang hanya menggunakan dasar dari pembukuan aja itu kan internal, itu nggak kuat. Makanya dasar itulah majelis hakim memutuskan koreksi DJP sudah benar. Ya. Oke, kita lakukan pembahasan bagaimana sih sebenarnya, gitu, apa yang seharusnya, gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, faktanya nih. Pembelian tandan buah segar dari pihak ketiga itu kita ambil. Itu karena itu dipermasalahkan ya. Kalau yang dari kebun sendiri tidak dipermasalahkan. Nah, menurut pembukuan ya, pembukuan wajib pajak ya, pembelian itu sebesar 94 miliar. Oke. Menurut SPT PPh pasal 22 sebesar 63. Nah, ini beda nih. Ini juga sebenarnya masalah bagi wajib pajak ini. Kenapa tidak sama? Ya, harus pertanyakan dulu nih ya wajib pajak. Makanya wajib pajak harus harus introspeksi juga ya, kenapa dia tidak sama? Harusnya sama nih ya. Kemudian dilihat di sini. Menurut DJP, HPP itu diambil yang berdasarkan PPh pasal 22, sedangkan untuk menentukan besarnya PPh pasal 22 diambil dasar dari pembukuan. Nah, ini menurut saya sih nggak konsisten juga ya. Pilih salah satu aja gitu. Kalau memang meyakinkan pasal 22, maka pembeliannya ya pasal 22 juga gitu ya. Nah, kemudian menurut wajib pajak sadar nih bahwa pembukuannya memang 94, nah, di pasal 22 ternyata dia kurang pungut gitu ya, jadi 94 juga. Jadi wajib pajak sadar bahwa dia kurang pungut, dia setuju nih ya, pasal 22-nya 94 itu DPP-nya. Jadi akan ada tambahan PPh pasal 22 yang harus di-store oleh wajib pajak gitu ya. Nah, ini ya, ini kondisinya. Makanya kata wajib pajak DJP tidak konsisten, ya, berbeda seperti ini gitu ya. Oke, ini kita bahas ya. Nah, ini diperkirakan, ini menurut perkiraan saya saja nih ya. WP mengakui koreksi PPh pasal 22 sebesar 9 yang menurut WP 63 menjadi 94. WP setuju nih? Ya, 94. Ya. Nah, diharapkan DJP tetap mengakui pembelian sebesar 94 tadi karena dokumennya 94. Tapi ternyata DJP enggak seperti itu. Nah, kita lihat majelis hakim melihat sengketanya hanya PPh pasal 22 saja. Ya, oleh karena itu majelis hakim memutuskan hanya pembelian yang berdasarkan PPh pasal 22 ya, sengketa pasal 22 pembelian yang hanya di pasal 22. Jadi karena ini sengketanya ya ini aja yang diputuskan bahwa dokumen yang dipakai lebih kuat gitu. Nah, hakim tidak melihat bukti lain ya, hanya ini ya. Jadi hakim memutuskan apa yang disengketakan saja. Sengketanya pembelian berdasarkan PPh pasal 22 itu kita lihat buktinya bagaimana, kuat nggak? Kuat. Nah, itu yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah, jadi pertanyaan adalah tadi hakim hanya menyelesaikan sengketa saja, ya kan? Sengketanya itu dikerjakan. Nah, apakah ini memberi keadilan? Nah, itu pertanyaannya, ya. Nah, ini yang kalau menurut pendapat saya, ya, ini diskresi dari hakim. Apakah hakim hanya menyelesaikan sengketa yang ada, atau juga memberikan keadilan dengan melihat dokumen lain, data lain? Nah, ini diskresi, ya. Kalau saya melihat sini, hakim hanya melihat, ya, disengketakan itu, ya itu diselesaikan. Hakim tidak melihat yang lain, kan masalah pembeli DPP pasal 22 yang naik, ya, dari 63 ke 94 itu, kan wajib pajak setuju. Ya udah, ngapain lagi dibahas di pengadilan gitu, ya. Nah, ini yang dilakukan oleh majelis hakim. Nah, bisa nggak kalau seandainya ya, hakimnya lebih luas nih, juga membahas itu, ya sah-sah aja. Tapi hakim dalam kasus ini tidak, ya itu sah-sah aja. Tapi tidak. Apakah harus seperti itu? Yaitu diskresi tadi. Ya, kalau hakim mau lebih luas silahkan, sampai sini silahkan. Tapi kondisinya seperti ini ya. Jadi apa yang terjadi ya. Apakah itu konsisten tidak konsisten menurut wajib pajak, ya terimalah padanya. Karena itulah diskresi dari hakim. Kemudian, nah ini wajib pajak ya harus paham ini ya. Ada kebijakan di DJP, ya kan? Kebijakan adalah kalau wajib pajak melakukan kredit pajak, ya misalnya pajak dibayar nih 10 misalnya, kan? Ternyata hasil pemeriksaan mengatakan kredit pajak itu lebih dari 10, 15 misalnya gitu. Maka yang diakui oleh DJP hanya yang 10 tadi. Ya, jadi wajib pajak DJP itu hanya mengakui ya kalau kredit pajak itu adalah sesuai dengan yang dilaporkan. Itu kebijakan.
Ya, jadi kalau misalnya ketemu nih ada kredit pajak tidak dilaporkan, tidak diakui. Nah, apakah ini berlaku di sini? Nah, gitu ya. Nah, kan tadi kan pasal 22 diakui cuma sekian, gitu kan? 63 nih. Ya, maka itulah diakui sebagai dasar pembelian. Jadi seolah-olah ya saya melihat seperti ini ya. Seolah-olah kalau koreksi pembelian menjadi lebih besar, ya itu tidak kalau bisa dihindarin gitu, ya. Atau koreksi pendapatan menjadi lebih kecil, nah itu dihindarkan, gitu ya. Nah maka di kasus ini pembelian dikecilin, nah, dengan mengacu kepada PPh pasal 22. Kenapa? Itu dilaporkan wajib pajak. Yang lain nggak dilaporkan, ya nggak kita akui, gitu kan? Nah, karena kredit pajak itu seperti ini. Jadi ini mengacu ke sini ya, saya melihat seperti itu mengacu ke sini. Jadi kalau masalah pajak, ya yang diakui adalah berdasarkan yang dilaporkan wajib pajak. Pasal 22 dilaporkan cuma 63, itu diakui sebagai kredit pajaknya. Ya, dasar itulah untuk menjadikan dasar pembelian. Ya. Nah kemudian kalau misalnya wajib pajak ingin berargumen, ya, tentu bisa men-challenge DJP sebenarnya, ya. Nah ini kan tadi kan DPP untuk pembelian jadi lebih kecil, sementara untuk PP pasal 22 lebih besar. Berarti kan ada objek PPh pasal 22 yang bukan pembelian sebagai HPP, ya kan? Kan kalau pasal 22 lebih besar nih, berarti dari pasal 22 tadi ada pembelian yang bukan HPP, itu dinaikin kan? Itu. Nah ini harus challenge ke DJP nih. Coba tanya ke DJP misalnya wajib pajak nanya, Pak Bapak DJP misalnya gitu ya, misalnya DJP. Anda mengakui ada objek PPh pasal 22 yang bukan pembelian. Apakah objek pasal 22 ini bukan sebagai HPP? Bisakah Anda membuktikan seperti itu sehingga Anda mengoreksinya? Nah, seperti itu kan. Jadi saya membeli tanah bawah segar, tapi bukan pembelian. Gitu kan? Bagi apa kira-kira? Bisa nggak diberikan pertanyaan seperti itu sehingga wajib DJP memberikan argumen, mengatakan, ya begini. Ya, kalau misalnya nggak bisa, berarti kan apa yang dilakukan koreksi oleh DJP itu belum pas, gitu ya. Nah ini juga seharusnya bisa ditanya di persidangan, gitu ya, dibuktikan bahwa objek PPh pasal 22 tadi yang nambah tadi, ya, bukan sebagai pembelian yang merupakan bagian dari HPP. Nah itu challenge itu ya, supaya bisa konsisten. Nah saya rasa ini aja yang bisa saya sampaikan. Sebelum selesai, maka saya memberikan ada sedikit quote ya dari Benjamin Franklin. Dia mengatakan begini, lebih baik pergi tidur tanpa makan malam daripada bangun tidur dengan utang. Ya, itu ya. Jadi kalau punya utang pajak, ya lunasin dulu lah ya, cepat. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.